Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini berdasarkan request, coba Bapak buatin bagaimana solusi dari modul tutorial 2 atau pembahasan tugas 2, di mana ada 3 soal, yaitu materinya tentang gerak 2 dimensi dan gerak relatif dan dinamika, hukum-hukum gerak oleh Newton. Nah, buat teman-teman sekalian di sini, pertama kali kalau ada soal seperti ini, kalian harus mudah. Semua informasi itu ada di internet. Kalian bisa cari, pertama dari rumus, dari apa, semua bisa. Kalau kalian sudah dapat konsepnya, ya tinggal masukin aja ke dalam soal ini. Contoh, ini langsung aja ya kita pembahasan untuk nomor 1. Nggak panjang lebar lagi. Jadi di soal ini berbunyi, perhatikan gambar 1. Jika sudut penembakan 45 derajat dengan panjang D1. D1 itu mana kita lihat? Oh, ini D1 nih. Ini D1. Kemudian 40 cm dan D2-nya 5 meter. Mana D2? Kalian lihat D2-nya mana? Oh, ini D2. Oke, D2, D1. Berarti panjang sini sampai panjang ini gitu. Sampai jadi dia nembak bola basket. Ini gerak pertama kan sama nih. Ini kalau kayak gini berarti lintasannya berbentuk apa? Parabola. Berarti di sini kalian bisa paham dari gerak parabola. Oke. Nah, kalau sudah tahu ini gerak parabola, maka kalian akan paham bahwa konsep gerak parabola itu apa aja, Pak. Nah, konsep gerak parabola kalau kita lihat yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya, bahwa gerak parabola itu, ingat konsep gerak parabola itu pertama ada posisi. Jadi kalau kita berbicara gerak parabola, maka kalian harus paham konsepnya. Ada posisi. Nah, posisi ini artinya apa? Kalau ketika suatu bola itu dilempar pada sumbu X, kemudian dia ada juga pada sumbu Y. Ketika dia dilempar seperti ini, maka ini akan membentuk suatu posisi ataupun koordinat pada sumbunya. Misalkan di sini tadi ada, dia kan ditanyakan di sini pasti ada namanya X dan koma Y, seperti itu. Nah, dia ada seorang anak melempar bola basket, berapa? Yang ditanya adalah berapa kecepatan awalnya. Berarti ketika dia melempar, makanya ada kecepatan namanya V0. V0 inilah yang bakal dicari. Oke. Nah, kalian harus tahu dulu. Jadi kalau kalian mau ngerjain ini, kalian harus tahu dulu. Ketika dia posisi di rumus GLBB atau di konsep GLBB, ataupun kalian sudah paham sebelumnya yaitu gerak parabola, maka di sini bisa ketahui X itu sama dengan Pak V0 cos, kalau Bapak anggap aja nih cos theta dikali dengan T. Oke. Kalau Y untuk posisinya itu sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang dengan setengah GT kuadrat. Oke, ini untuk posisi. Karena kenapa dia dikurang? Karena dia lempar ke atas. Berarti ini minus G gitu. Nah, sebelumnya ini adalah untuk posisi. Kemudian ada kalau di gerak parabola itu ada namanya X max. Ini harus paham juga beda X max sama Y max. Y max. Nih. Kalau X max itu adalah V0 kuadrat. Kemudian di sini bisa kita buat di sini adalah sin 2 theta per G. Kalau Y max-nya berapa, Pak? Kalau Y max-nya sama dengan V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini adalah beda. Kalau ini adalah yang Y max itu adalah kalau misalnya Bapak gambar di sini warna merah. Y max itu adalah yang ini garisnya. Yang ini Y max. Nah, kalau yang ini namanya adalah X max. Oke. Nah, kemudian di gerak parabola ini ada namanya kecepatan. Nah, jadi kalian harus tahu bedain. Jadi di gerak parabola pertama konsepnya posisi. Posisinya itu konsepnya ini. Kalau dia kecepatan ada namanya di sini, kalau ketika V0 ini bergerak dengan lintasan parabola, maka dia ada kecepatan pada sumbu Y atau kecepatan pada sumbu X. Kalau pada sumbu Y namanya V0 sin theta dikurang GT. Ini dia. Kalau dia pada sumbu X, maka V0 cos theta. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita cari V0 Y. Nah, di soal
kalau kita mau mencari fenol Y, kita cari dulu. Cara berpikirnya seperti ini. Fenol. Sekarang di soal itu diketahui ketinggian. Ada ketinggian namanya delta H nanti. Delta itu selisih antara H2 dengan H1. Kemudian ada jarak X. Jarak itu merupakan hasil pengurangan dari D2 dikurang D1. Karena tadi ada 2H, ada 2D. Nah, nanti kita bisa cari itu. Nah, kalau sudah ada komponen ini ada, berarti komponen X ada, komponen Y. Kita tinggal konsep aja rumusnya. Ketinggian ada, berarti kita bisa masukkan yang ini rumusnya. Itu cara berpikirnya. Cari yang bisa memungkinkan. Nah, kok ini Pak, T-nya nggak ada? Nanti. Kalau misalnya T, kita masukkan konsepnya ini, maka ini bisa jadi seperti ini. Y sama dengan, Bapak tulis dulu, fenol sin theta dikali dengan T dikurang dengan setengah GT kuadrat. Lihat, T ini bisa kita ganti. Jadinya Y sama dengan T itu hasil dari ini. T itu hasil dari rumus ini. Dari rumus jarak. Jarak itu kan berarti di sini kalau Bapak buat di sini X sama dengan fenol cos theta kali T. Berarti T itu berapa Pak? T itu sama dengan apa? X dibagi dengan fenol cos theta. Ini dia untuk T. T-nya ganti ini. Substitusikan. Maka jadinya kalau digantikan menjadi fenol sin theta, ya kan? Di sini ganti T-nya berarti berubah jadi di sini dikali dengan X nih. Dibagi dengan fenol cos theta. Sesuai dengan hukum trigonometri, kalau sin bagi cos itu dapatnya di sini coret, dapatnya di sini tan. Berarti di sini dikurang setengah GT kuadrat. Oke. Maka ini jadinya Y sama dengan tan theta. Ini jadinya tan theta, ingat tan theta kali X kurang setengah GT kuadrat. Nah, T kuadrat ini tadi bisa ganti lagi nih. T kuadrat itu bisa diganti. Kalau kita ganti, maka di sini dapat persamaan. Kita pindah ruasin supaya hilang unsur negatifnya, kita pindahin ke kanan. Maka ini jadinya nih setengah GT kuadrat, ya kan? Sama dengan tan theta kali X dikurang dengan Y. Ini jadinya. Oke, itu jadinya tan theta kali Y. Maka kalau Bapak masukin angka-angkanya menjadi T kuadrat sama dengan, ya kan? T kuadrat sama dengan, jadinya di sini jadinya 2 dalam kurung tan theta, ya kan? Dikali dalam kurung aja tan theta dikali dengan X dikurang dengan Y, ya, tutup kurung dibagi dengan G. Nah, kalau dibagi dengan G, maka hasilnya menjadi, kalau Bapak sederhanakan lagi T kuadrat itu, ini Bapak garisin dulu. Nah, maka Bapak ganti penanya, maka ini Bapak garisin dulu supaya kalian jelas. Oke, Bapak garisin dulu. Nah, maka ini jadinya T kuadratnya ganti. Ini diakarin bisa. Maka kalau diakarin T-nya diganti jadi yang di atas ini, yang di atas itu X fenol cos theta, maka itu jadi gini. X fenol cos theta. Akar ini kan diganti, jadinya di sini ganti. Jadi di sini akar. Akar dari 2 tan theta, ya kan, dikali di sini 2-nya nih dalam kurung. Oke, tan theta X dikurang Y tutup kurung per G. Nah, kalau kita mau pindah ruas, ini gunakan rumus matematika, maka pindah ruasnya dapat nih fenolnya. Maka fenolnya itu sama dengan pindah ruas aja nih ya. Karena pindah ruas berarti kalau pindah ruas jadinya X per X dibagi dengan cos theta,
dalam kurung buka akar, di akarnya tadi dibalik ya. Dibalik jadinya di sini G yang di atas dibagi per di sini 2, ini boleh ini kali ya, artinya X dikali dengan tan theta dikurang Y, boleh dibalik nih, nggak masalah, dikurang dengan Y. Udah. Inilah konsep rumusnya. Masukin angkanya, masukin fenol, masukin angkanya, kalian sudah sampai sini, kalian nilai kalian sudah 80 kalau bisa menjabarkan ini. Nah, fenol sama dengan X-nya ganti. X-nya yang mana Pak? Kalau di soal nih, X-nya itu yang panjang ini, dan dari titik ini nih, ini tarik ke sini. Nah, ini sampai sini, ini X nih. Maka kalau misalnya kita jumlahin, maka X-nya itu sama dengan D2 dikurang dengan D1. D2-nya berapa? D2-nya 5 meter. 5 meter dikurang dengan 40 cm. D1-nya 40 cm, berarti 0,4. Berarti 5 dikurang 0,4 dapatnya 4,6 meter. Masukin. Berarti fenolnya sama dengan, di situ bisa dimasukin angkanya. Kalau kalian lihat 4,6 dibagi dengan cos theta ini kan cos 45, sudutnya 45, berarti cos 45 itu setengah akar, gunakan G-nya 10 kalau nggak dikasih tahu, G-nya 10 dikali dengan 2 dalam kurung X. X-nya berapa Pak? X-nya ini bisa dilihat di sini. X itu panjang tadi. Panjang antara tadi X-nya 4,6. Oke. X-nya 4,6 dikali dengan tan theta. Tan 45 itu 1. Di sini tan 45 dikurang dengan Y. Y-nya mana? Y itu adalah tinggi dari H2 dikurang dengan H1 karena ini disebut dengan Y. Maka Y-nya sama dengan, di sini kalau kita buat Y-nya atau delta Y-nya sama dengan Y2 kurang Y1. Maka Y2-nya itu adalah nilainya, kalau misalnya Y2-nya kita anggap H2 adalah 3 dikurang dengan Y1-nya adalah berapa Y1-nya? H1-nya 2, maka 3 kurang 2, maka selisihnya adalah 1. Maka kita ambil Y-nya itu adalah 1. Berarti di sini Y-nya 1. Maka hasilnya bisa kalian selesaikan ini. Gampang banget kan? Maka kalau kalian selesaikan hasilnya jadi fenol sama dengan, ini jadinya setengah bagian ini 9,2 dibagi dengan 10 per 2. Kemudian di sini kalian bisa kali aja, ini 4,6 dikali dengan 1. Tan 45 itu kan 1 dikurang 1. Maka ini nanti hasilnya menjadi, ya tinggal cari aja lah pakai kalkulator ya, nggak perlu Bapak cari ya. Tinggal 9,2 pakai kalkulator, 10 per, nanti ini jadinya 2, ini jadinya 4,6 kali 1, 4,6 kurang 1 berarti jadi 2 kali 3,6 jadi. Maka hasilnya di sini 9,2 dikali akar dari 10 dibagi dengan 7,2. Udah selesai. Inilah percepatannya. Oke, bisa kan? Jadi poinnya itu kalian harus paham konsepnya dulu. Apa dulu rumus-rumus yang udah kalian pahamin, udah pernah pelajarin, dibuka, kemudian dihubung-hubungkan. Analisis dan lakukan. Oke, lanjut soal nomor 2. Oke, ini Bapak file save, hapus aja lah. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 mana ya? Nah, ini gaya kontak. Seorang mahasiswa, sebut saja Bejo. Bejo ini ada khusus nih Bapak. Bejo ini ingin melakukan percobaan fisika dengan sebuah balok memiliki massa M1, M2. Bejo memberikan sebuah gaya dengan besar F. Tentukanlah besar percepatan sistem, gaya kontak per sistem. Oke. Jadi sebenarnya ini soal analisis doang, ini gampang banget. Kalau kalian tahu konsepnya, ini gampang banget. Nah, di sini gampang banget. Nah, oke. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan subscribe jika itu menguntungkan.
karena di channel ini akan membahas macam-macam hal. Apapun itu silakan kalian follow jika kalian suka. Oke, sekarang di sini poinnya adalah gampang banget sebenarnya. Ini nggak perlu pakai, tinggal kalau Bapak ngerjain dulu waktu zaman kuliah ke soal-soal kayak ini, seneng banget analisisnya. Jadi kalau di dinamika partikel, konsep pertama kali adalah gambarlah gaya-gayanya. Untuk soal nomor 2 ini, soal nomor 2, oke, ini enak banget soalnya sebenarnya. Nah, enaknya gimana Pak nih? Ditanya, ada balok satu ini, kemudian ada balok lagi sini, kan? Nah, ini kalau di soal ini balok M1, di sini M2, oke? Nah, M1 M2 ini yang ditanya apa? Buat diketahui M1 dalam bentuk variabel, M2 juga variabel. Yang ditanya apa? Yang ditanya Pak itu pertama kali adalah A, percepatan. Yang B-nya ditanya gaya kontak. Gaya kontak itu sebenarnya biasa FC. Tergantung masing-masing dari pemahaman kalian, bebas. Ini hanya penamaan aja. Nah, gaya kontak di sini bisa kalian ilustrasikan, ada gaya nih. Ini gayanya. Nah, kalau gaya kontak, kalau cari percepatan, kita nggak perlu masukin gaya kontaknya, karena gaya kontak itu tidak satu sama lain saling menghilangkan, karena itu sifatnya aksi reaksi. Ketika ada aksi dari M1 ke M2, maka M2 akan memberikan reaksi ke M1 seperti itu. Nah, jadi kalau mau digambar gaya kontak itu, misalkan suatu benda menempel di sini, maka di sini ada M2-nya kan terkena gaya kontak. Nah, M2 ini ada gaya kontak namanya, anggap aja gaya kontak dari K1. Kemudian M1 ini akan merasakan namanya gaya kontak juga. Gaya kontak dari mana Pak? Gaya kontak dari benda M1. M1 ini akan benda M2. Maka gaya kontak ini akan di sini. Iya, kalau digambarin. Ini F-nya. Ini anggap aja gaya kontak karena M2. Nah, ini besarnya sama. Nah, karena kayak gini, maka ini diabaikan, K1 gaya kontak 1 dan gaya diabaikan, maka kita kan tinggal buat aja sigma F sama dengan M kali A. Oke. Nah, A berarti apa? Sigma F sama dengan, di sini pakai M total. M total sama dengan, masukin deh. F-nya berapa? Berarti F sama dengan, berarti di sini M1 ditambah dengan M2. Nah, inilah yang disebut dengan percepatan sistem tersebut. Pak, kalau dimasukin nilai berapa Pak? Masukin aja, nggak apa-apa. Misalnya Bapak buat nih F-nya nih, masukin 20 Newton. Kita buktiin. Ini karena gaya kontak kiri dan kanan ini ngapa nggak dimasukin? Karena besarnya sama. Bapak masukin nilainya ya nanti ya. Misalnya nih M1-nya Bapak buat nih. M1-nya misalkan 2 kilo. 3 kilo deh. Kemudian M2-nya adalah 2 kilo. Kita buktiin gaya kontak sama enggak yang dirasakan kiri dan kanan. Nah, maka kalau kayak gini sudah dapat, kalau kita masukin, kalau misalnya mau pakai angka ini jadinya A sama dengan F-nya tadi 20 dibagi dengan 5, karena totalnya dapatnya percepatan sistem adalah 4 meter per sekon. Nah, kalau misalnya mencari gaya kontak gampang, tinggal analisis aja, satu aja. Kita analisis dulu yang ini, balok yang M1 aja. Ini analisis, maka kalau dianalisis, maka kita analisis benda 1, sigma F sama dengan M1 dikali dengan A. Gaya kontaknya ada apa aja? Kalau dia searah dengan percepatan, maka gaya itu positif. Maka di sini F dikurang dengan, ini gaya kontaknya K, Bapak anggap K, sama dengan M1 berapa? 3 kilo dikali dengan 4. Maka F-nya itu bisa dibuat jadinya, ini kalau pindah ruas jadinya nih, F-nya 20 dikurang dengan ini 3 kali 4, 12. Maka gaya kontaknya itu sama dengan, dapatnya adalah 8 Newton gaya kontaknya ini dia. Nah, sama nggak dengan yang ini? Sama. Kalau mau tinjau yang satunya tinggal ambil aja yang ini nih. Yang ini ambil batas ini. Maka ini jadinya kalau kasusnya kayak gitu untuk benda M2, maka kita bisa buat jadinya sigma F sama dengan
M2 kali A. Karena gaya yang ada adalah K1, gaya kontak akibat dari benda 1, berarti K1 sama dengan M2 nya berapa nilainya? M2 nya nilainya adalah 2. Percepatannya berapa? 8. Sama kan? 8 juga. Maka gaya kontak itu K1 sama dengan K2. Sama. Oke. Ini untuk gaya kontak. Oke, kita lanjut. Gampang kan? Nggak nyampe berapa menit sudah selesai. Oke, lanjut soal nomor 3 berikutnya lagi. Nomor 3 apa ya? Nomor 3 ada balok. Dua buah benda masing-masing M1 dan M2 dihubungkan dengan tali dianggap tanpa massa yang melewati kator tak bermassa seperti ditunjukkan gambar di samping. Asumsikan lintasnya tanpa gesekan, tentukan gambar diagram gaya. Oke, gambar dulu, yang kedua besar pecat, yang ketiga gaya tegangan tali. Gampang banget kalau dia katrol. Kuncinya kalau dia katrol bermassa, itu tegangan talinya sama nih. Ini tegangan talinya sama. Ini T, di sini T. Ini tegangan talinya sama. Yaudah, kalau kayak gini kita cari gambar aja dulu. Cara gambarnya gimana, Pak? Gampang. Berarti kalau ini gambar, berarti ini ada massa nih namanya W2. Ini nggak ada massa. Ini licin kan? Bendanya licin, maka kalau mau digambar gayanya apa aja ya, ini udah T. Kalau mau digambar lengkap nih ada gaya normal di sini M. Gaya normal benda 1. Karena ini licin nggak ada, ini ada gaya benda yang disebut dengan W1 di sini, tapi ini nggak masuk. Nah, kalau misal dibuat sistem tuh jadinya kayak gini dia. Pak, W1-nya kenapa nggak masuk? Karena sistem itu kalau katrolnya dilurusin, gaya yang ada pada sumbu ini sumbunya nih. Sumbu ini sampai ke sini itu hanya gaya ini aja yang dihitung nih. Nah, percepatannya ke sini nih. Nah, maka kalau ini cukup gini aja sudah bisa, tapi kalau mau lebih komplit boleh. M1 ada W1, ada W2, gaya gesek yang ada T, ini T, tegangan tali sama, cukup TT aja, arahnya ke atas. Oke. Jadi tinggal buat aja besar percepatannya, berarti gunakan sigma F sama dengan M total dikali dengan A. Maka A yang ada di sini adalah A apa aja? Maka kita bisa cari nih, A-nya sama dengan, ini lihat guru garis ini, yang ada gayanya apa aja? W. Berarti di sini W2. W2 bagi dengan M1 ditambah dengan M2. Nah, W2-nya berapa masanya? Tinggal lihat aja. Rumus M itu berapa? Nih, M2 itu 6. G-nya pakai aja 10. Berarti 6 kali 10 dibagi dengan 6 ditambah dengan 2. Maka hasilnya adalah 60 bagi 8. Atau sama-sama dibagi 4. Dapatnya 15 per 2 atau 7,5. Berarti A-nya 7,5. Selesai. Dapat nomor B. Tegangan tali, ambil aja salah satu. Misalnya Bapak ambil yang ini. Tegangan tali ini sama, nanti kita buktiin. Ambil aja nih salah satu nih, sistem ini. Nah, di sistem ini tinggal buat aja sigma F. Kalau simpan yang Bapak garisin tadi, sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena sistem 2 yang kita ambil, maka kita lihat di situ ada gaya apa aja. Ingat yang searah itu berarti positif, berarti W2 dikurang dengan T sama dengan M2 dikali dengan A. Nah, masukin W2-nya tadi besarnya berapa? M2-nya itu besarnya 60, Pak. W2-nya itu 60. W2-nya 60. Dikurang dengan T sama dengan M2-nya itu 6 dikali dengan 7,5. Maka kalau pindah ruas ini jadinya T sama dengan, ini kalau pindah ruas berarti T sama dengan di sini 60 dikurang dengan 7,5 kali 6. 7,5 kali 6, 6 kali 5 30, 3. Di sini 6 kali 7 42 ya. Jadi sini dapatnya 45. Oke. Jadi 60 dikurang dengan 45. 60 kurang 45 itu kalau nggak salah 15 ya. 15 Newton. Oke, 15 Newton tegangan tali. Udah selesai. Pak, benar nggak kalau yang di atas Pak dapat nggak 15 juga? Kita buktiin juga untuk yang di sistem ini. Nah, di sistem ini hanya ada T. Ingat, hanya ada T. Berarti rumusnya menjadi T sama dengan M kali A. Konsepnya. Karena tegangannya hanya ada T, berarti T sama dengan, masukin M1 berapa masanya? M1 itu masanya 2.
2. Kemudian A-nya 7,5. Oke, sama kan hasilnya 15 juga tuh yang ini. Oke, selesai. Oke, cukup video ini. Terima kasih. Kalau ada request silakan di kolom komentar untuk request selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.